Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pikirannya dan dilembutkan hatinya. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, hari ini kita akan membahas tentang tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, ukuran kain yang digunakan. Ukurlah lebar tubuh jenazah. Jika lebar tubuhnya 30 cm, maka lebar kain kafan yang disediakan adalah 90 cm 1:3. Yang kedua, ukurlah tinggi tubuh jenazah. Yang pertama, jika tubuh tinggi jenazah 180 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 60 cm. Yang kedua, jika tinggi tubuhnya 150 cm, maka kain kafannya ditambah 50 cm. Yang ketiga, jika tinggi tubuhnya 120 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 40 cm. Yang keempat, jika tinggi tubuhnya 90 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 30 cm. Yang kelima, tambah panjang kain kafan dimaksud agar mudah mengikat bagian kepalanya dan bagian bawahnya. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, jenazah laki-laki. Jenazah laki-laki dibalut dengan 3 lapis kain kafan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dikafani dengan 3 helai kain yang putih bersih dari kapas tanpa ada baju dan serban padanya. Beliau dibalut dengan 3 kain tersebut. Yang pertama, cara mempersiapkan tali pengikat kain kafan. Yang pertama, tali pengikat disesuaikan dengan lebar tubuh dan ukuran kain kafan. Misal lebarnya 60 cm, maka panjangnya 180 cm. Yang kedua, perbanyak sebanyak 7 tali pengikat. Jika jumlah tali diusahakan ganjil, kemudian dipintal dan diletakkan dengan jarak yang sama di atas disusun jenazah. Yang ketiga, cara mempersiapkan kain jenazah. 3 helai kain diletakkan sama rata di atas tali pengikat yang sudah lebih dahulu diletakkan di atas susunan jenazah dan menyisakan lebih panjang di bagian kepala. Yang kelima, cara mempersiapkan kain penutup aurat. Yang pertama, sediakan kain dengan panjang 100 cm dan lebar 25 cm untuk mayit yang berukuran lebih lebar 60 cm dan tinggi 180 cm. Potonglah dari atas dan dari bawah sehingga bentuknya seperti popok bayi. Yang kedua, kemudian letakkan di atas 3 helai kain kafan tepat di bawah tempat duduk mayit. Letakkan pula potongan kafas di atasnya. Yang ketiga, lalu bubuhilah wewangian dan kapur barut di atas kain kafan penutup aurat dan kain kafan yang langsung melekat pada tubuh mayit. Cara memakaikan kain penutup aurat. Yang pertama, dipindahkan jenazah, kemudian bubuhilah tubuh mayit dengan wewangian atau sejenisnya. Yang kedua, sediakan kapas yang diberi wewangian dan letakkan di lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak dan lainnya. Yang ketiga, letakkan kedua tangan sejajar dengan sisi tubuh, lalu ikatlah kain penutup sebagaimana popok bayi, dimulai dari sebelah kanan dan ikatlah dengan baik. Setelahnya, cara membalut kain kafan. Yang pertama, mulailah dengan melipat lembaran pertama kain kafan sebelah kanan dan balutlah dari kepala sampai kaki. Yang kedua, demikian lakukan dengan lembaran kain kafan yang kedua dan yang ketiga. Cara mengikat tali pengikat. Yang pertama, mulailah dengan mengikat tali bagian atas kepala mayit dan sisakan kain bagian atas yang lebih itu dilipat ke wajah, lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Kemudian, ikatlah tali bagian bawah kaki dan sisa kain kafan di bagian bawah yang lebih itu dilipat ke kakinya, lalu diikat dengan sisa tali tersebut. Yang ketiga, setelah itu ikatlah kelima tali yang lainnya dengan jarak yang sama rata. Perlu diperhatikan, mengikat tali tersebut jangan terlalu kencang dan usahakan ikatannya terletak di sisi sebelah kiri tubuh agar mudah dibukakan ketika jenazah dibaringkan ke sisi sebelah kanan
dalam. Yang selanjutnya mengkafani jenazah wanita. Jenazah wanita dibalut dengan 5 helai kain kafan, terdiri atas 2 helai kain, sebuah baju kurung dan selembar sarung beserta kerudungnya. Jika ukurannya lebar tubuhnya 50 cm dan tingginya 150 cm, maka lebar kain kafan 150 cm dan panjangnya 150 ditambah 50 cm. Adapun tali pengikatnya adalah 150 cm, disediakan sebanyak 7 utas sekali, kemudian dipintal dan diletakkan sama rata di atas usungan jenazah. Kemudian 2 kain kafan tersebut diletakkan sama rata di atas tali tersebut dengan menyisakan lebih panjang di bagian kepala. Cara mempersiapkan baju kurungnya: yang pertama, ukurlah mulai dari pundak sampai ke betis, lalu ukurlah tersebut dikalikan 2, kemudian dipersiapkanlah kain baju kurungnya sesuai dengan ukuran tersebut. Yang kedua, lalu buatlah potongan kerah tepat di tengah-tengah kain agar mudah dimasukkan kepalanya. Yang ketiga, setelah dilipat 2, biarkanlah lembaran baju kurung bagian bawah terbentang dan lipatlah lebih dulu lembarannya ke atas. Setelah dikenakan pada mayit dan diletakkan baju kurung di atas kedua helai kain kafannya, lebar bajunya 90 cm. Cara mempersiapkan kain sarung: ukuran kain sarung adalah lebar 90 cm dan panjang 150 cm. Kemudian kain sarung tersebut dibentangkan di atas kepala atas baju kurungnya. Setelah itu, mempersiapkan kerudungnya. Ukuran kerudungnya adalah 90 x 90 cm. Kemudian kerudung tersebut dibentangkan di bagian atas baju kerudung. Cara mempersiapkan kain penutup auratnya: yang pertama, sediakan kain dengan panjang 90 cm dan lebar 25 cm. Yang kedua, potonglah dari atas dan dari bagian bawah seperti popok. Yang ketiga, kemudian letakkanlah di atas kain sarung tepat di bawah tempat duduknya. Letakkan juga potongan kapas di atasnya. Lalu bubuhi wewangian kapur barus di atas kain penutup dan kain sarung serta baju kurungnya. Catatan: yang pertama, cara mengkafani anak laki-laki yang berusia di bawah 7 tahun adalah membalutnya dengan sepotong baju yang dapat menutup seluruh tubuhnya atau membalutnya dengan 3 helai kain. Yang kedua, mengkafani anak perempuan yang berusia di bawah 7 tahun adalah dengan membalutnya dengan sepotong baju kurung dan 2 helai kainnya. Hukum mengkafani jenazah: hukumnya adalah fardu kifayah. Dalilnya adalah hadis Khabbab bin Al-Araf radhiyallahu an berkata, kami pernah berhijrah bersama Rasulullah SAW di jalan Allah. Allah pun mewujudkan harta rampasan perang bagi kami. Akan tetapi, ada di antara kami yang tidak mendapatkan harta tersebut sama sekali. Di antara mereka adalah Mus'ab bin Amir. Karena terbunuh pada perang Uhud, tidak ada sesuatu pun yang cukup untuk mengkafaninya kecuali kain yang bergaris hitam putih. Itu pun bila kami menutupi kepalanya dengannya, maka tampak kedua kakinya, dan bila kami menutupi kedua kakinya, maka tampak kepalanya. Rasulullah SAW pun bersabda, tutuplah kepalanya dengan kain itu dan kedua kakinya dengan dedaunan. Di antara kami memang benar-benar mendapatkan harta rampasan perang. Al-Bukhari 176 dan Muslim 940. Adapun orang kafir musyrik tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengkafaninya. Taib, itu penjelasan dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.